Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mulai Minggu 23 Januari, ibadah online NDC Kids at Home dapat diakses dari pukul 8 melalui YouTube channel NDC. Dukung dan arahkan anak-anak Anda untuk selanjutnya mengikuti small group online sesuai dengan jadwal-jadwal berikut ini. Anak-anak adalah masa depan. Persiapkan mereka untuk bertumbuh dewasa dalam cinta dan takut akan Tuhan. Udah ada adik-adik. Shalom adik-adik. Welcome to NDC Kids at Home. Wah, Kak Hani keseruan tadi memuji Tuhan, jadi ngeliat ada adik-adik deh. Kakak lihat juga kalian semua di rumah udah pada siap nih untuk memuji nama Tuhan, udah semangat-semangat sama kayak Kak Hani. Yuk bersama-sama dengan Kak Hani kita mau satu hati dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Kami percaya ada sukacita daripada Tuhan boleh memenuhi hati kami. Kami siap Tuhan untuk beribadah dan memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau sama-sama angkat pujian dan menyanyi buat Tuhan. Mari memuji nama Tuhan adik-adik. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Ikutin gerakan kakak ya. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God and He holds us in His hand. He is higher than the skyscraper. He is deeper than a submarine. He is wider than the universe and beyond my wildest dream. And He's known me and He's loved me since before the world began. How wonderful to be a part of God's amazing plan. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God and He holds us in His hand. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God and He holds us in His hand. He's higher than the skyscraper. He's deeper than the submarine. He's wider than the universe and beyond my wildest dream. And He's known me and He loves me since before the world began. How wonderful to be a part of God's amazing plan. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God and He holds us in His hand. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God and He holds us in His hand. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God and He holds us in His hand. 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 Yeay! Yang bersemangat sama-sama Kak Hani kita yel-yel. NDC Kids, praise the Lord! Sekali lagi.
udah boleh duduk lagi nih. Sekarang kita mau siapin hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk bersama-sama kita menyanyikan pujian berikut ini. Ayo adik-adik, mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Shalom adik-adik. Wah, sebentar lagi kita mau masuk dalam firman Tuhan nih. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk ikutin Kak Stesi berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah NDC Kids pada hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik lihat kan Kak Stesi lagi main gitar nih. Adik-adik di rumah ada yang bisa main alat musik gak ya? Oh, ada yang bisa main piano. Ada juga yang bisa main biola ternyata. Ada juga yang bisa main suling sama pianika. Wah, keren banget adik-adik. Ternyata Tuhan sudah memberikan kita kemampuan ya untuk bermain alat musik nih adik-adik. Keren banget deh. Nah, kakak jadi inget nih sama teman kita namanya Mando. Mando itu ya adik-adik ya, dari dia masih kecil dia udah belajar bermain musik loh adik-adik. Dan Tuhan memberkati Mando dengan kemampuan dan kepintaran dalam bermain piano loh adik-adik. Nah pasti penasaran kan ya, yuk kita lihat sama-sama permainan musiknya Mando. Shalom semua, perkenalkan nama saya Irvin Harmando. Hari ini saya akan memainkan satu lagu yaitu Tuhan Yesus Baik. Terima kasih dan selamat mendengarkan.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Wah adik-adik, ternyata Mando mahir banget ya dalam bermain pianonya. Kakak juga yakin nih, pasti adik-adik di rumah juga bisa dan pasti jago nih dalam bermain alat musik lainnya. Nah, biasanya kalau kita mau jago nih dalam bermain musik, biasanya kita harus rajin latihan kan ya. Tapi adik-adik tahu nggak, bukan hanya karena kita rajin latihan loh adik-adik, tapi karena Tuhan sudah memberikan kita kemampuan supaya kita bisa jago nih dalam bermain alat musik. Nah, ngomong-ngomong soal musik nih ya, Kak Sesi tuh jadi inget sama satu tokoh yang terkenal banget nih adik-adik. Namanya adalah Ludwig van Beethoven. Dia tuh ya dari kecil sudah dilatih sama papanya untuk menjadi seorang pemain musik yang hebat, yang luar biasa. Tapi adik-adik tahu nggak sih, waktu dia usia 31 tahun, dia terkena satu penyakit nih adik-adik. Dan harus kehilangan pendengarannya loh. Dia jadi tuli adik-adik. Coba adik-adik bayangin, seorang musisi, seorang pemain musik, tapi nggak bisa dengar apapun. Masalah nggak sih adik-adik? Pasti masalah banget kan ya. Tapi menurut adik-adik dia menyerah nggak sih? Ternyata dia nggak menyerah loh adik-adik. Dia tetap berusaha, dia tetap berlatih untuk bisa menciptakan lagu. Itu adalah kelemahannya Beethoven loh adik-adik. Adik-adik tahu gak sih, bahkan dari kelemahan kita, bahkan dari kekurangan kita, Tuhan bisa pakai untuk jadi kemuliaan namanya. Karena Beethoven pun Tuhan pakai, Tuhan berkati supaya bisa menciptakan karya-karya yang luar biasa, yang hebat-hebat, supaya bisa jadi berkat loh bagi banyak orang adik-adik. Nah, gimana menurut adik-adik? Keren kan ya? Seperti Beethoven tadi adik-adik, mungkin setiap kita merasa kalau kita itu punya kelemahan atau kekurangan. Misalnya nih, aduh Kak Hani, badan aku tinggi banget. Beda nih sama teman-teman seumuran aku jadi malu kalau jalan sama-sama. Atau ada adik-adik yang merasa, aduh Kak Hani, kalau lagi lomba lari aku tuh malu banget. Karena larinya aku tuh lambat banget. Aku udah berusaha, tapi aku larinya lambat banget. Atau ada adik-adik yang merasa, aduh Kak Hani, aku tuh suka malu kalau ngomong bahasa Inggris. Karena aku kayaknya kurang bisa deh ngomong bahasa Inggris. Nah, kalau adik-adik yang merasa ada kelemahan atau kekurangan, tenang, Kak Hani hari ini punya kabar baik buat kita semua. Kabar baiknya adalah kalau kita menyerahkan kelemahan atau kekurangan kita kepada Tuhan, Tuhan bisa loh pakai itu untuk menjadi hal yang luar biasa. Hah? Masa sih? Adik-adik gak percaya? Yuk kita sama-sama dengerin cerita tentang Hakim Ehud. Nah, adik-adik masih ingat gak hakim pertama bangsa Israel yang minggu lalu diceritain oleh Kak Heni? Adik-adik masih ingat gak ya? Nah, benar sekali Otniel. Setelah Otniel menjadi tua, akhirnya Otniel meninggal dunia adik-adik. Setelah Otniel meninggal dunia, adik-adik tahu nggak? Bangsa Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan kuasa kepada Eglon, yaitu Raja Moab, untuk menghukum bangsa Israel. Raja Moab mengajak Bani Amon dan juga Bani Amalek untuk maju bersama-sama dan memukul kalah bangsa Israel pada saat itu. Akhirnya bangsa Israel takluk deh di bawah Raja Moab selama 18 tahun. Wow adik-adik, lama banget ya. Nah, setelah bangsa Israel mengalami penindasan dari Raja Moab, bangsa Israel mulai ingin kembali terlepas dari penindasan tersebut. Akhirnya bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Bangsa Israel meminta kepada Tuhan untuk dapat melepaskan mereka dari Raja Moab. Akhirnya Tuhan membangkitkan hakim kembali bagi bangsa Israel, yaitu Ehud. Ehud adalah seorang hakim yang dibangkitkan Tuhan yang berasal dari suku Benyamin. Ehud ini adik-adik adalah seorang yang berbeda dari orang lainnya. Dia adalah seseorang yang menggunakan tangan kirinya untuk melakukan segala sesuatu, atau biasa disebut sebagai seorang yang kidal. Jadi ketika melakukan sesuatu, dia tidak menggunakan tangan kanannya, tetapi menggunakan tangan kirinya. Nah, pada zaman
zaman itu adik-adik, hal ini dipandang sebagai kekurangan dari Ehud. Tapi adik-adik tahu nggak, Ehud ini adalah seseorang yang cerdas loh. Dia dapat membuat pedang yang bermata dua dengan ukuran 45 cm. Nah adik-adik, pada zaman itu bangsa Israel biasanya memberikan uang kepada Raja Eglon. Nah suatu ketika Ehud memberikan uang kepada Raja Eglon dan memberitahukan bahwa dia ingin mengatakan suatu rahasia yang sangat penting. Mendengar hal ini, ya adik-adik, pengawal dari Raja Eglon meninggalkan mereka berdua. Akhirnya tersisa Raja Eglon dan juga Ehud. Nah, dengan kecerdikan yang dimiliki oleh Ehud mengambil pedang yang disimpan di paha kanannya dengan menggunakan tangan kirinya dan mengalahkan Raja Eglon pada saat itu adik-adik. Nah, Ehud juga mengalahkan orang Moab adik-adik pada saat itu sebanyak 10.000 orang. Wow, banyak banget ya adik-adik. Dan akhirnya bangsa Israel juga dapat mengalahkan orang Moab. Dan akhirnya di bawah kepemimpinan dari Ehud, bangsa Israel menjadi bangsa yang aman selama 80 tahun. Nah, adik-adik, udah dengar kan cerita Hakim Ehud tadi? Ternyata Tuhan bisa ya memakai kelemahan atau kekurangan kita untuk suatu hal yang luar biasa. Jadi adik-adik, kalau misalnya kalian merasa punya suatu kelemahan atau kekurangan, jangan lagi merasa minder ya, atau lagi menjadi takut melakukan segala sesuatu. Kita harus ingat kalau Tuhan itu selalu menyertai kita. Selain itu, adik-adik juga harus sadar kalau setiap kita ini unik. Tuhan menciptakan setiap kita dengan tujuan yang indah. Nah, coba nih adik-adik lihat Kak Hani punya apa? Penghapus. Coba adik-adik bayangin, gimana jadinya kalau penghapus ini bilang seperti ini. Aduh, aku tuh gak suka deh sama diriku, karena aku ini lembek, bulat, pendek. Kalau aku jalan-jalan seperti ini bisa keluar kotoran. Aku tuh gak suka sama diriku. Lihat deh pensil. Pensil ini tinggi, kuat, tegap. Wah adik-adik, bayangkan kalau penghapus bilang seperti itu, jangan-jangan dia itu lupa apa tujuan dia diciptakan. Penghapus ini kan diciptakan untuk menghapus tulisan yang salah yang dibuat oleh pensil. Nah adik-adik jangan seperti penghapus ini ya. Adik-adik jangan minder atau merasa rendah diri karena kelemahan atau kekurangan yang kita miliki. Kita harus selalu ingat nih adik-adik, Tuhan bisa pakai segala apapun yang ada di diri kita untuk tujuan yang indah, untuk hal yang luar biasa dan memuliakan nama Tuhan. Jadi gimana adik-adik? Adik-adik siap untuk dipakai oleh Tuhan? Wah, seru banget ya firman hari ini. Yuk, mulai sekarang kita belajar untuk berani dan percaya kalau Tuhan bisa membuat kita melakukan hal-hal yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang adik-adik kita mau menghafal dan mengikuti ayat hafalan kita minggu ini yang dibawakan oleh teman kita. Yuk kita lihat. Halo teman-teman, nama saya Lui. Hari ini saya akan membaca Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Kita ulangi sekali lagi ya. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Good job adik-adik. Kita harus selalu ingat-ingat sama firman Tuhan ya. Wah, sebentar lagi ibadah kita udah selesai nih. Setelah ibadah kita biasanya ngapain ya? Apa? Oh iya, bener, kita mau ikut small group. Buat adik-adik yang belum tahu small group itu apa, nih kita lihat video yang satu ini dulu. Small group karena aku bisa ketemu teman-teman, terus bisa ada cerita, terus habis itu ada games. Seneng dong, kan bisa ketemu kakak.
Shalom semuanya. Shalom. Salam Kak. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kita bisa bertemu kembali walaupun di Zoom doang. Nah, hari ini juga kita mau denger nih, apa sih yang menjadi cerita firman Tuhan hari ini? Kak Sony akan siap bercerita buat kita. Are you ready semua untuk denger? Yes. Nah, itu hebatnya Tuhan ya. Oke, kita akan lihat slide selanjutnya nih. Pembelajaran apa lagi sih yang kita bisa belajar dari situ? Ya, setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap momen dalam hidup kita, apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong setiap kita. Ayo teman-teman ikut small group, it is fun. Gimana? Seru kan small groupnya? Pasti seru banget dong. Jadi untuk papa dan mama yang ingin mendaftarkan anaknya ikut small group bisa melalui link atau nomor WhatsApp berikut ini. Dicatat ya. Nah, papa dan mama, Kak Hani juga mau ingetin nih, kalau ada aktivitas loh untuk papa dan mama yang memiliki anak berusia baby sampai dengan TKB. Aktivitas ini bisa diunduh melalui aplikasi NDC. Dan bagi papa dan mama yang memiliki anak berusia 1 sampai dengan 6 SD juga dapat mengunduh pertanyaan diskusi untuk dibicarakan sama-sama. Semua materi ini terdapat dalam aplikasi NDC Parenting 101. Wah, tidak terasa ya, ibadah kita udah selesai. Yuk adik-adik semua di rumah, bersama-sama dengan Kak Hani, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang penuh kuasa. Kami yakin kami juga dapat melakukan hal-hal yang besar karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.